alasan menolak Islam jika beriman kepada Nabi Isa, bukan kepada Yesus Kristus. Yuda Iskariot. Silahkan simak komentar ini atas perdebatan di berbagai YouTube yang sempat saya ikuti. Ketahuilah bahwa Presiden dan Raja mengalami pergantian, begitu pula Nabi dan Rasul. Dalam kitab Injil dijelaskan akan diturunkan Nabi bagi manusia namanya Ahmad. Sebuah nama yang tertinggi martabatnya di sisi Allah dan yang dijanjikannya kepada seluruh Nabi dan Rasul. Nabi Adam alaihi salam mengatakan bahwa Nabi terakhir adalah Muhammad. Dalam masa sulit Nabi Adam mencari istrinya, lalu Nabi Adam melihat struktur kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam mimpinya. Nabi Adam sangat kagum dengan keindahan kalimat itu, di mana namanya Muhammad disatukan dengan nama Allah. Lalu Nabi Adam alaihi wasallam bertawasul dengannya, berdoa dan mohon ampun kepada Allah atas dosanya di surga. Dengan doa menggunakan kemuliaan nama Muhammad sebagai Nabi termulia dan penutup, maka doa Nabi Adam diterima Allah dan ia dapat petunjuk untuk menemukan istrinya. Perihal nama Ahmad, dia adalah gabungan dari dua nama, yakni Allah dan Muhammad, sehingga apa yang dikatakan Nabi Adam alaihi salam, Muhammad, itu nama yang dirahasiakan di dalam makna Ahmad, di mana martabatnya di sisi Allah lebih tinggi dari Isa ibnu Maryam. Kata Isa dan Muhammad itu sendiri wujud menjadi struktur Islam, dan itu artinya selamat. Tahukah Anda substansi Ruhullah, Ruhul Kudus? Ahmad dan Muhammad ada berapa? Yang wujud substansinya ada pada sihin, ada pada akal, dan tidak mewujud pada khorijah, tidak ada pada pandangan mata kepala. Tahukah Anda apa itu akal? Sehingga Nabi bersabda, Roaitu Robi bi Robi, yang artinya aku melihat Tuhan dengan Tuhanku. Namun jika mau mengenalinya, haruslah paham bahwa akal itu maha ada, meskipun tidak mungkin dibayangkan seperti apa akal itu. Berapa komponen akal itu, berwarna atau tidak? Kita bisa menjawab akal itu tidak berwarna, tidak dapat dibayangkan, meskipun akal itu bertahta di otak kanan dan kiri sebagai pusat pengaturan. Dari mengetahui komponen akal inilah baru dapat menjawab apa dan seperti apa serta kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Ruh Kudus, Ruhullah, Ahmad dan Muhammad. Saya tidak hendak menguraikan ini semua pada pokok pembahasan ini, hanya untuk menunjukkan bahwa Islam para arifin billah yang mengetahui ilmu martabat wali dan nabi saja yang tahu ilmu itu. Sebagai konsep Islam komputerisasi kejadian, pengaturan dan penguasaan alam semesta di dunia dan akhirat, dan ini tidak ada pada agama yang bukan Islam seperti Ahlul Kitab Wahabi yang memerangi Waliullah. Oleh karenanya umat Nasrani ada satu firqah saja dari 73 firqah yang mengimani adanya Ahmad yang akan menjadi Nabi dan Rasul. Dan begitu dakwah Nabi sampai kepada umat Nasrani seperti itu, mereka langsung dengan mudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi umat Nasrani zaman ini sejak awal diajari Paulus untuk tidak mengimani Nabi Isa ibnu Maryam.
mereka mengaku pengikut Nabi Isa Ruhul Kudus Ruhullah. Hal ini terjadi sama persis dengan ahli kitab Wahabi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Like dan subscribe jika Anda suka dan ada manfaatnya dengan orang lain untuk siar Islam. Silahkan di-share, supaya kita sama-sama memperoleh pahalanya. Mohon maaf jika tampilan videonya tidak indah. Karena keterbatasan saya dan membuat Anda tidak nyaman melihat tampilan yang seadanya ini. Terima kasih.